Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Bukan cuma fisik tapi juga hatinya. Sehingga nantinya kita bisa untuk bermajelis, untuk tholabul ilmi bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya secara virtual. Perkenalkan, saya Nining Istiqomah, izin menemani teman-teman semua untuk menyampaikan tema kita kali ini, yaitu mentalku sehat, hidupku selamat. Nah, akhir-akhir ini teman-teman, kita sering mendengar istilah mental illness atau gangguan mental dengan beragam jenisnya. Namun yang paling sering adalah stres, depresi, serta gangguan kecemasan. Nah, mental illness ini biasa bermula karena merasa banyak beban, banyak masalah, capek dengan keadaan, dan lainnya. Hal itu jika dibiarkan bisa sampai ke level depresi. Dan depresi ini biasanya sampai berujung dengan bunuh diri. Nauzubillahi min zalik. Yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana agar kita terhindar dari mental illness ini teman-teman? Sekarang yang teman-teman perlu ketahui, terkadang masalah utama dalam hidup kita bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, masalah atau yang sifatnya dari luar. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, serta kekuatan diri kita. Tidak selamanya yang kita butuhkan dalam hidup itu selalu solusi untuk meringankan beban atau menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, serta kekuatan fisik. Untuk apa? Untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Nah, jadi teman-teman kadang seperti ini. Seringkali kita mengeluh banyak masalah, semuanya pokoknya kita keluhin. Seolah-olah kita itu overweight atau kelebihan muatan. Sekarang coba kita analogikan, misalnya ada kamar kos teman-teman ukuran 3x3. Terus ngajak teman-teman yang lain ada 10 orang untuk istirahat gitu. Dengan kamar ukuran segitu, apakah nyaman? Tentu tidak. Jangankan untuk tidur, bahkan duduk pun terasa sesak. Lalu bagaimana caranya dengan orang yang sama tapi terasa lega? Nah, caranya bisa dengan memindahkan orang-orang tersebut di ruangan dengan ukuran 10x10. Pasti akan terasa lega bukan? Nah, jadi bisa melakukan beragam kegiatan. Jadi artinya apa? Masalahnya bukan di bebannya, tetapi masalahnya ada di batasannya. Kita mau membuat batasan itu sempit atau lega, ringan atau berat, hidup kita kadang kayak gitu. Jadi untuk menghadapi masalah atau beban hidup, yang harus diperbesar adalah kesabaran hati kita, kelapangan dadanya harus diperluas, kekuatan mentalnya harus dikuatin, sehingga akhirnya beban yang sama tadi bisa terasa lebih ringan. Dulu ada kisah dari Sayyidah Fatimah yang kita tahu bahwa beliau adalah salah satu dari 4 wanita terbaik di alam semesta. Beliau pernah merasa akan beratnya pekerjaan rumah tangga yang ia jalani. Dan Ali, sang suami ini terlintas untuk menggunakan pembantu untuk membantu Fatimah di rumah. Setelah tahu niat Ali dan Fatimah, justru Nabi Muhammad SAW yang merupakan ayah dari Sayyidah Fatimah ini memberikan nasihat dengan mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian setiap kali kamu mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu Allahu Akbar 34 kali. Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada pembantu. Nah, kemudian Fatimah dengan mengatakan, saya terima, saya ridho dengan keputusan Allah dan Rasul. Sejak hari itu Sayyidah Fatimah mengamalkan zikir tersebut, hingga akhirnya Sayyidah Fatimah merasa bahwa pekerjaan rumah tangganya itu ringan, pekerjaan rumah tangganya itu bukan lagi beban bagi dia.
Kok bisa? Ya karena zikir itu tadi menjadi sebuah kekuatan mental bagi Sayyidah Fatimah. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadikan mental kita kuat, hati kita lapang, tidak sesak, hati kita tenang, maka dapat kita lakukan dengan zikir tersebut tadi. Nah, lalu bagaimana bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu membersihkan jiwa dan membuat beban hidup jadi ringan? Caranya kita harus benar-benar memaknai, memahami, dan menghayati kalimat tersebut. Jadi kalau kita sudah paham maksudnya, maka itu akan menguatkan jiwa. Kalau jiwanya sudah kuat, jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah lapang, maka beban hidup itu akan terasa ringan. Lalu apa sih makna dari tasbih, tahmid, dan takbir yang sesungguhnya itu? Nah, yang pertama ada subhanallah. Subhanallah itu memiliki makna maha suci Allah. Suci itu artinya Allah maha terpelihara dari yang buruk, terpelihara dari salah mengambil keputusan, terpelihara dari memberi takdir yang tidak baik untuk kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu maha suci, untuk membersihkan prasangka-prasangka yang tak baik, maka dibersihkan dengan 33 kali tasbih sebagai bentuk menjernihkan pikiran tentang Allah. Dengan hal itu akan menjadikan kita percaya bahwa tidak ada yang salah dengan hidup kita dan Allah memberikan yang cukup buat kebutuhan kita. Lalu yang kedua ada alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini memiliki makna segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu sebuah ungkapan dalam jiwa seseorang bahwa dia merasa beruntung. Beruntung karena merasa bahwa Allah itu sudah memberikan banyak nikmat, ngasih ini, ngasih itu, sudah baik, sudah peduli, sudah dibantu gitu ya. Nah, ucapan terima kasih atas segala kebaikan Allah tersebut diwujudkan lewat alhamdulillah 33 kali itu gitu. Lalu yang ketiga ada Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah maha besar, yang lain semuanya kecil. Allah maha kuasa, yang lain tidak ada yang berkuasa. Allah maha mampu, yang lain gak ada yang mampu. Segala sesuatu di tangan Allah pasti bisa. Kalimat ini menjadi pembangun optimisme, pembangun keyakinan, pembangun harapan. Orang yang punya optimisme dalam hidupnya, dia akan kuat menghadapi masalah. Karena apa teman-teman? Karena optimisme itu menjadi semacam suntikan vitamin yang membuat dia bertenaga lagi secara kejiwaan. Dia optimis karena ada Allah yang maha besar. Semua masalah yang kita hadapi akan terasa kecil karena ada Allah yang maha besar. Nah, jadi teman-teman, itulah mengapa dengan tasbih, tahmid, dan takbir akhirnya dapat membersihkan hati kita. Ketika hati sudah bersih dari segala prasangka buruk kepada Allah, maka akan muncul rasa syukur dan menerima segala yang Allah tetapkan dan tentukan. Selain itu, akan muncul pengagungan terhadap Allah, merasa Allah itu maha kuasa dan kita tidak kuasa. Dari situlah akhirnya mental itu menjadi kuat. Dari situlah akhirnya hati menjadi tenang. Dari situlah akhirnya jiwa menjadi lapang. Nah, dalam kondisi itulah akhirnya kita mampu mengangkat beban hidup kita. Sehingga ketika mental kita sehat, insya Allah akan menjadi sebab hidup kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu bermajelis, bertolabul ilmi. Jadi apabila ada lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan itu datangnya karena kefakiran ilmu yang saya miliki. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.